Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Hadirin yang saya hormati, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, sehingga pada kesempatan kali ini kita masih bisa berkumpul dalam keadaan sehat tanpa kurang satu apapun. Baiklah para hadirin, di kesempatan kali ini izinkan saya untuk menyampaikan sepatah dua patah mengenai hidup produktif. Nah, sebenarnya apa ya hidup produktif itu? Hidup produktif adalah kesetimbangan di dalam suatu rangkaian kegiatan yang memang hal tersebut membawa kita ke dalam suatu perkembangan atau kita akan lebih berkembang dan disiplin. Ketika kita hidup produktif, itu akan membuat banyak hal positif yang kita dapat. Dan ketika kita produktif, akan mempermudah kita mencapai target-target dalam hidup kita. Oleh karena itu, penting sekali untuk kita dapat memahami dan mengaplikasikan hidup produktif dalam kehidupan kita. Ada beberapa hal penting yang menjadi aspek hidup produktif. Seseorang dikatakan produktif bukan dari seberapa banyak kegiatan yang ia lakukan, tetapi dari seberapa penting kegiatan tersebut jika ditinjau dari tujuan atau manfaat selepas kita melakukannya. Dan seseorang dikatakan produktif jikalau ia bisa menentukan skala prioritas. Sebenarnya apa ya skala prioritas itu? Oke, skala prioritas adalah seseorang yang bisa menentukan skala, dimana ketika dia produktif, ia bisa menentukan mana kegiatan yang lebih penting dalam konteks skala prioritas. Jadi kegiatan yang lebih penting itu akan didahulukan, kemudian disusul oleh kegiatan-kegiatan yang tidak terlalu penting dalam skala prioritasnya. Ada beberapa contoh yang bisa menjadi ilustrasi untuk menggambarkan hidup produktif. Pertama, Anda harus terbiasa bangun pagi, karena ini menjadi penting karena ketika kita bangun pagi itu membuat kita lebih memiliki banyak waktu untuk melakukan banyak aktivitas. Ini jauh lebih efisien daripada kita bangun siang hari. Siang hari jelas itu akan memotong waktu kita dalam melakukan berbagai kegiatan. Kemudian yang kedua, biasakan untuk memulai segala sesuatu dengan target. Target ini akan membuat kita lebih termotivasi untuk menyelesaikan segala sesuatu sesuai target. Yang ketiga, Anda harus memiliki mindset perlu proses. Sebagai seseorang yang produktif, proses menjadi indikasi yang sangat penting terhadap keberhasilan sesuatu hal. Karena keberhasilan sesuatu hal tidak hanya serta-merta tentang selesai, tetapi proses ini bisa menjadi referensi ke depannya. Yang keempat, jangan pernah membuang-buang waktu. Konteks jangan pernah membuang-buang waktu di sini bukan berarti Anda tidak boleh berleha-leha atau tidak boleh memiliki waktu untuk main game atau berekreasi. Tetapi di sini Anda bisa menempatkan waktu atau mengatur waktu. Jadi Anda bisa membagi waktu kapan Anda harus bekerja, kapan Anda harus bermain, kapan Anda harus beristirahat. Dan yang terakhir, biasakan untuk melakukan segala sesuatunya secara teratur dan mandiri. Ini menjadi sangat penting karena ketika kita melakukan segala sesuatunya dengan teratur dan mandiri, ini memberikan kepercayaan diri. Kita percaya sama diri kita sendiri. Kalau kita mampu untuk melakukan hal tersebut, itu sebagai bentuk reward juga buat kita. Meskipun banyak sekali manfaat yang kita dapat dalam melakukan hidup produktif, ketika kita produktif banyak sekali manfaat yang kita dapat gitu. Tetapi pada nyatanya seringkali kita menemukan ketidakproduktivitasan baik dalam kehidupan kita ataupun kehidupan orang lain. Ada beberapa faktor penyebab yang menjadikan kita tidak produktif. Yaitu pertama, kebiasaan menunda-nunda. Nah, kebiasaan ini menjadi sangat sering menjadi faktor penyebab ketidakproduktivitasan karena biasanya diawali dari kebiasaan menunda-nunda hal kecil, kemudian berlanjut kepada hal-hal yang penting. Dan ini ya kebiasaan konteksnya. Jadi terus-menerus dilakukan. Yang kedua, mudah menyerah. Ini juga menjadi faktor penyebab yang sangat sulit untuk disingkirkan karena mudah menyerah ini biasanya menjadikan orang memiliki mindset segala sesuatunya itu susah. Yang ketiga, kita juga akan sering tertinggal. Seringkali kita bukan berarti kita membandingkan pencapaian orang lain dengan pencapaian kita, tetapi ketika kita tidak produktif itu akan menjadikan kita ketinggalan oleh orang lain karena ketika kita tidak produktif kita akan seringkali gagal ya. Keberhasilan itu dicapai oleh persiapan yang matang. Ketika kita tidak memiliki persiapan yang matang atau kita tidak produktif, itu akan membuat kita seringkali gagal dan kegagalan itu membuat kita seringkali tertinggal. Nah,
karena ada penyebab, kemudian ada dampak, maka ada solusi. Dari sini kita tahu kalau hidup produktif itu sangatlah penting. Ya. Jadi marilah kita memulai untuk mulai hidup produktif. Mulai dari mana? Mulai dari hal kecil. Benahi pelan-pelan. Dan hidup produktif bisa dimulai pada diri kita sendiri. Dari diri kita sendiri dan mulai detik ini. Ya, kita harus memperhatikan, mulai berpikir, mulai terkonsep, mulai bisa menentukan skala prioritas. Seperti itu, pelan-pelan. Karena saya percaya keberhasilan esok hari itu ditentukan dengan bagaimana kita, dengan apa yang kita lakukan hari ini. Dan hasil akhir juga ditentukan dengan bagaimana kita mengawalinya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Jika ada kata yang salah atau kurang berkenan, saya mohon maaf dan terima kasih.